netizen, kembali lagi di Profcast. Kenalin, gue Sisi, gue yang bakal nemenin kalian pada episode kali ini. Nah, episode kali ini membahas tentang apa sih? Episode kali ini membahas tentang KP atau kerja praktik. KP sendiri itu apa? KP sendiri merupakan mata kuliah wajib atau SKS yang wajib diambil oleh mahasiswa S1 Teknik Elektro dengan syarat sudah lulus 98 SKS. Nah, KP sendiri merupakan kegiatan berupa observasi dalam pengembangan dan penggunaan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk mengaplikasikan dalam lingkungan kerja yang sebenarnya. Nah, pada episode kali ini saya sudah mengundang dua narasumber yang keren banget dan udah punya pengalaman saat KP kemarin. Nah, yang pertama ada Hardian Syahchan atau biasa kita kenal dengan Bang Chan, dan yang kedua ada Bang Nurrahman Rizky. Oke, kita sambut langsung kepada narasumbernya. Oke, pertama kenalin, nama aku Chan. Aku melaksanakan kegiatan kerja praktik ini di Badan Riset dan Inovasi Nasional ataupun BRIN di situ Bandung. Oke, selanjutnya boleh dari narasumber yang kedua. Perkenalkan, nama gue Nurrahman Rizky. Gue dulu melaksanakan KP di PT Petrokimia Gresik. Oke, halo Bang, selamat malam. Gimana kabarnya, sehat kan ya? Sehat. Sekarang kalau boleh tahu udah semester berapa nih? Semester 7 ya, Chan? Iya. Oh, berarti baru banget beres dari KP kemarin ya, udah selesai KP-nya kemarin gitu. Tadi udah ada 2 penempatan ya di tempat KP-nya. Untuk penempatan di bagian spesifiknya itu bagian apa nih? Dari Bang Chan dulu boleh mungkin? Oke, buat penempatan aku ya, penempatanku kemarin buat pembinaku itu sendiri, dia itu bagian peneliti. Jadi buat posisiku kemarin, jadi aku ngebantu si pembinaku ini buat ngerancang alat gitu. Jadi benar-benar buat ngebuat si project, ngebentuk sebuah prototype gitu. Oh, prototype. Kalau boleh tahu kemarin prototipenya tuh berbentuk apa tuh? Prototipenya itu tentang ini, sistem akuisisi buat si prototype biosensor electrochemical. Gitu. Oh, oke, keren banget. Oke, kalau untuk Bang Nur gimana? Kemarin spesifiknya buat apa? Kalau kemarin sih pas KP ya, kita lebih ke belajar ya tentang gimana industri proses yang benar, yang baik itu. Nah, untuk penempatan kita kemarin itu di Departemen Pemeliharaan 1A, bagian instrumentasi. Nah, Departemen Pemeliharaan 1A itu khusus untuk maintenance atau pemeliharaan daerah area unit kerja 1A di PT Petrokimia Gresik. Nah, ini bagian khusus alat-alat untuk instrumentasinya. Oke, kalau misalkan dari alat-alat instrumentasi itu tanggung jawab Bang Nur itu saat di sana tuh ngapain aja tuh kegiatannya? Untuk tanggung jawab sih nggak ada ya, karena kita lebih ke belajar proses industri, lebih belajar bagaimana penerapan keilmuan elektro kita. Di sana sih waktu kemarin saya bertiga dengan tim itu meneliti bagaimana cara kerja suatu alat instrumentasi yang dapat mengukur kecepatan aliran air dan gas di dalam PT Petrokimia Gresik. Oke, kalau Bang Chan sendiri kemarin tanggung jawabnya kan tadi buat sistem akuisisi data tuh. Kegiatannya tuh ngapain aja sehari-hari? Kegiatan sehari-harinya ya. Nah, yang pertama, pas kami masuk di awal itu kami disuruh pengenalan dulu nih sama pembina. Nah, setelah lakukan perkenalan itu ada pembuatan timeline atau jadwal-jadwal harus apa aja sih yang dilakukan selama kegiatan kerja praktik. Nah, yang pasti yang pertama itu melakukan perancangan desain dulu, perancangan desain serta rangkaian. Nah, setelah melakukan perancangan desain dan rangkaian, kami melakukan ini observasi ataupun inilah pengenalan tentang si lingkungan kerja praktiknya itu di wilayah BRIN. Nah, kemudian setelah itu kami diperkenalkan dengan komponen-komponen ataupun ruangan serta alat yang bisa kami gunakan. Nah, lalu setelah 3 ini selesai atau tahap awal ini selesai, barulah tadi kan desain udah dibuat. Nah, kami mau realisasikan. Nah, realisasikan itu gimana? Yang pertama, lakukan dulu simulasi serta percobaan atau simulasi lah dari rangkaian desain yang udah dibuat. Nah, kemudian bakal ada maintenance ataupun pemeriksaan secara berkala tentang rangkaian yang udah kami buat tadi dalam prototipenya atau kita buat langsung dalam project board. Nah, jadi ada 2 cara. Yang pertama itu dia melakukan melalui simulasi dari si Proteus. Yang kedua ini dari si project board itu. Jadi sehari-hariku itu biasanya kalau nggak ngecek alat di project board, ya udah buat rangkaian simulasinya dulu.
Dan itu bertahap. Kalau misalnya di tahap 1 udah berhasil, nanti lanjut lagi ke tahap 2. Kalau tahap 2 udah berhasil, lanjut lagi ke tahap 3 dan seterusnya. Seperti itu. Oh iya Bang, kan kebetulan di S1 Teknik Elektro ini ada mata kuliah sistem akuisisi data tuh. Sedangkan Abang juga KP di bidang itu. Ada kesinambungan nggak atau berapa persen tuh antara teorinya dengan KP-nya itu? Oke. Aku bisa bilang buat teorinya itu sangat nyambung ya, terutama tentang sistem akuisisi data yang aku ambil waktu semester 6 kemarin. Nah, waktu KP itu tinggal gimana caranya kita mengimplementasikan apa yang sudah kita dapatkan dalam perkuliahan tersebut gitu. Terutama kita ya, kebetulan waktu kemarin aku kuliah atau ngambil mata kuliah itu masih dalam online. Jadi nggak dapat ataupun merasakan langsung lah gimana caranya mengimplementasikan si alatnya itu. Nah, tapi pas aku KP aku disuruh langsung buat nyobain alat-alatnya atau komponennya dan ngerangkai langsung di situ gitu. Dan aku rasa ilmuku kepake. Berarti SAD itu atau biasa kita kenal dengan SAD ya, sistem akuisisi data itu berkesinambungan di tempat kerjanya gitu ya. Nah, kalau aku dengar-dengar Bang Nur Rahman itu kemarin magang juga ya? Iya. Nah, menurut Bang Nur Rahman, apa sih perbedaan KP dan magang ini? Perbedaan KP sama magang ya. Kalau KP itu kita yang pertama itu syarat kelulusan di universitas kita. Terus juga waktunya untuk KP kan terbatas ya, kita dikejar deadline kampus karena mau memasuki perkuliahan. Kalau magang sih bedanya sama KP itu, magang itu biasanya kalau magang gue yang kemarin itu lebih ke project ya, project oriented ya. Kalau KP kemarin perbedaannya kita lebih banyak belajar bagaimana menerapkan ilmu, karena kebetulan gue tuh dulu KP dulu baru magang. Nah jadi masih shock culture gitulah, kayak kaget gitu loh. Ya. Oh gini dunia kerja ternyata kayak gini ya gitu. Dan kita sebenarnya walaupun tanggung jawab kita nggak sebesar pembina kita atau mentor kita, ya tetap aja kan kita berada di lingkungan kerja kan. Profesional. Ya, lingkungan profesional. Kita nggak boleh asal-asal. Kalau kita sebagai anak KP sih masih banyak Dimaklumi? Apa? Dimaklumi kalau di KP atau di magang nggak dimaklumi? Gimana ya jelasinnya ya? Itu Kalau di KP kita masih belajar kan, tapi kalau di magang kita punya tanggung jawab lebih. Iya, kita lebih tanggung jawab lah daripada KP. Terus juga kalau masalah ada gagal atau nggak gagal, mending banyakin gagal di kuliah daripada pasti kerjanya deh. Berarti di magang ini kita hampir mateng lah ya keilmuan elektronya ini untuk kita bisa magang gitu. Oke. Nah, tadi kan udah diceritain nih. Kalau boleh tahu kenapa tuh bisa ngambil di BRIN gitu? Dari Bang Chan dulu boleh, kenapa? Nah, aku ngambil di BRIN itu awalnya karena aku lihat ya networkingnya itu dengan Telkom itu bagus gitu. Dan tahun ke tahun pasti selalu ada lah mahasiswa atau mahasiswi Telkom ini yang melakukan kerja praktik di BRIN. Nah, dulu itu namanya bukan BRIN, tapi LIPI. Nah, terus udah berkolaborasi dengan badan riset lainnya dan disatuin oleh Presiden Jokowi ya. Nah, itu diubah namanya jadi BRIN, dilebur gitu. Dan aku tertarik buat melakukan KP di situ karena aku kira peluang kerja itu bakal besar, terutama di bagian penelitian ataupun riset gitu. Karena networkingnya bagus juga gitu ya. Oke. Kalau Bang Nur Rahman kenapa milih di situ? Awalnya karena kita ngambil mata kuliah ini ya, KP ya. Terus juga udah mulai masuk KP, udah sosialisasi KP apa, terus kita dikasih kepo KP ya Chan? Iya. Ya, kita tuh disosialisasikan tentang kepo KP, itu website dari punyanya FTE kan buat anak-anak KP. Jadi kita ntar cari-cari kontak KP, kontak perusahaan tuh di sana bisa. Nah kebetulan waktu itu kita orientasinya emang awal-awal buat tahap awal-awal kita data dulu perusahaan-perusahaan yang besar lah, perusahaan gede di Indonesia yang industri. Nah terus hubungin ternyata si petrokimia ini dia nge-apply-nya itu lewat website. Nah kita apply lewat website ternyata lolos, diterima di sana. Terus kita bertim gitu, waktu itu bertiga ya, waktu itu ke petrokimia. Karena ya petrokimia kan ini ya salah satu perusahaan pupuk terbesar dan terlengkap di Indonesia. Jadi kayak ya gimana kenapa tidak mencoba gitu. Iya. Tapi gue bingung deh Bang, ini tuh KP itu cara kita nge-apply-nya itu gimana? Maksudnya kan tadi lewat website ya, tapi lewat website itu apakah kita ngirim CV kita kah? Atau kayak gimana? Chan dulu ya. Oke.
Kalau persyaratanku ya, waktu aku KP di BRIN, itu dia ada beberapa persyaratan. Yang pertama, CV udah pasti. Itu pasti dilihat kan kalau tentang data diri kita atau profil kita. Terus nanti ada pasti namanya surat pengantar ataupun surat keterangan dari kampus yang menyatakan kalau kita itu memang lagi masa kerja praktek. Nah, kemudian nanti kalau aku tambah di BRIN itu ada kayak surat perjanjian magang. Nah, jadi surat perjanjian ini gunanya apa? Jadi dia tuh tahu pihak satu sama pihak kedua kesepakatannya apa aja. Apabila dia telah melanggar, maka dia bisa dilakukan ataupun terkena konsekuensi yang udah ditetapkan. Nah, terus kemudian yang terakhir itu pastinya timeline ataupun proposal gitu. Kalau misalkan perusahaannya itu kita nggak ada nih buka KP, berarti kita nggak bisa dong daftar di situ ya? Maksudnya nggak ada buka KP gimana? Dia nggak nerima Nggak ada info mahasiswa, gitu. ya nggak ada Nggak ada info info. gitu. Apa kita bisa datang ke sana nge-apply sendiri gitu? Apa di website aja? Oh, Kalau- jadi gimana? Kalau nggak ada info sih biasanya mereka belum tentu nggak buka Nggak. KP juga ya Chan. Oh gitu. Oh gitu. Oke. Terus nanti ada interview juga di KP-nya apa gimana? Nah itu sih beda-beda ya Chan. Kalau Chan nggak- Tergantung perusahaannya lagi, perusahaan atau instansinya. Nah, kalau buat aku sendiri tuh waktu di BRIN dia nggak ada interview karena di awal itu dia ini ya pendaftaran itu sama kayak Dede, jadi menggunakan website. Nah, jadi dari website itu nanti kita pilih dulu nih, kita mau masukin tema apa, terus habis itu pembinanya ada siapa aja. Gitu udah, habis itu tinggal di-apply, nanti tunggu respon dari pembinanya, dia ACC atau enggak tentang tema yang kita ambil. Kalau misalnya dia ACC, dia langsung suruh buat lengkapi berkas. Gitu. Kalau Bang Nurrahman kemarin KP syarat yang dipenuhi di petrokimia itu apa aja? Kalau syarat sih rata-rata kurang lebih sama ya kayak Chan tadi ya. Surat pengantar, CV, terus di sana proposal mau ngapain aja, timeline ya Chan ya. Iya. Berarti CV-nya itu dalam bentuk ATS atau friendly tuh? Wah, Oh itu sih itu mah jelas. ATS ya. Nah, Iya. Elektrizen jangan lupa ya. Kita tuh kalau misalkan mau KP bikin CV ATS. Makanya dari sekarang Elektrizen dari angkatan berapapun itu kalau misalkan mau KP, mau kerja jangan lupa bikin CV ATS dulu. Jangan pakai CV friendly ya. CV friendly sih biasanya buat kita kegiatan yang lebih non formal gitu Iya. kan. Oke. Untuk daily kerjaannya itu di sana tugas-tugasnya ngapain aja tuh kalau dari Bang Nurrahman di Petrokimia? kalau daily testnya itu hampir sama lagi kayak Chan tadi. Kita diklat dulu, jadi kita mahasiswa-mahasiswa KP dalam periode itu dikumpulin dalam satu ruangan diklat. Kita diajarin perusahaan ini perusahaan apa, terus diajarin budaya perusahaannya, bergerak di bidang apa, orientasinya apa. Setelah kita diklat, kita itu biasanya ngambil wear pack atau apa namanya ya, baju APD, Oh, baju alat pelindung APD, diri, karena kita di industri kan ya. Jadi kita harus memenuhi syarat-syarat K3. Setelah itu kita bertemu dengan pembina, kita diskusi, kita mau ngapain di sana. Habis itu kita udah dapet, ya kita diajak observasi dulu sama kayak Chan tadi kan kita harus tahu dong kita ngapain di sini. Kita harus lihat dong bentuk perusahaannya, bentuk jasanya bergerak di bidang apa. Setelah itu kita dapat nih, habis diskusi lagi, dapat kita mau ngapain waktu zaman gue dulu ya. Itu kita dapat mau ngapain, mau neliti ini Pak, atau mau bikin inovasi di bidang ini Pak. Nah, pembina itu dibebaskan kita tuh sama mentor. Mau ngapain. Setelah itu baru kita melakukan penelitian selama sisa periode itu. Kalau Oke. dulu sih itu ya. Kalau boleh tahu kemarin itu berapa bulan itu KP-nya? Kalau gue sih kemarin dikasih jadwal sama petrokimianya 2 bulan, sedangkan kampus kita nyuruhnya balik 1,5 bulan ya. Karena ujian ya Chan ya, ada ujian KP-nya. Jadi setengah bulan lagi gitu gimana? Kita minta izin ke mentor. Oh, minta izin. Iya, soalnya jauh kan Gresik. Bandung. Kalau Bang Chan sendiri kemarin berapa bulan KP-nya? Kalau aku jadi sesuai kesepakatannya, karena tadi ada perjanjian, jadi di jadwalku itu 6 minggu. 6 minggu. 1 bulan, 2 minggu dah. Nah, sebenarnya itu bisa lebih. Kenapa ya? Karena menurutku juga untuk waktu yang sebegitu singkatnya nggak bakal cukup kalau misalnya harus menyelesaikan sebuah proyek. Nah, gue kepo aja sih Bang, ini kan kemarin kita masih masa dalam COVID ya, masih peralihan. Nah itu gimana KP-nya? Apakah dia hybrid? Apa misalkan sistemnya 3 hari kerja 2 hari di rumah work from home? Apa kayak gimana tuh kalau dari BRIN sendiri? Oke. Kalau dari BRIN ya, pembinaku itu membebaskan. Kami itu mau datang ke lembaga ataupun instansinya itu kapan aja. Yang penting setiap harinya itu atau per minggunya itu ada progres. Nah, jadi lebih ke arah hybrid ataupun
ya bisa WFH atau WFO gitu. Oke, yang penting ada progres dari yang tadi sistem Ya, itu. project yang dibuat. Project yang dibuat. Kalau Bang Nur gimana? Kalau kita di Kan Petro, jauh ya di Gresik ya. Iya, itu kan nekat dari Bandung ke Gresik. Gimana tuh? Kalau kita di, nah kebetulan kemarin pas periode kemarin yang gue KP itu Petrokimia itu dia baru buka KP lagi. Jadi itu masih masa peralihan. Jadi untuk mahasiswa KP itu waktu itu waktu periode 2 bulan itu aja ada 300-an orang. Nah, jadi kita itu dibagi shift kerjanya. Ada shift pagi sama shift sore. Kalau shift pagi itu dari jam 7.30 sampai jam 12.30. Kalau shift sore itu 12.30 sampai 4.30 paling jam 5.30 gitu. Jadi itu kita nggak boleh dua-duanya sebenarnya. Karena itu kan ini ya, kita tuh kapasitas industri itu misalnya kalau lagi Covid nggak boleh dari 100 orang misalnya, atau hanya boleh setengahnya aja. Nah, makanya kita tuh dibagi-bagi gitu loh. Jadi kalau gue dulu sih ngambilnya shift sore ya. Dari jam 12.30. Dari jam 12.30 kan kalau tadi kan kalau Bang Chan itu dia lebih nyambungnya ke arah ini balik lagi ke topik mata kuliah. Kan tadi nyambungnya lebih ke SAD ya, sistem akuisisi data. Kalau di Petrokimia kemarin menurut Bang Nur Rahman nih apa sih yang lebih nyambung gitu di mata kuliahnya? Yang lebih nyambung kalau buat mata kuliahnya tuh banyak ya. Sistem kendali dasar, kan kita belajar PID ya. Terus PID buat biar sistemnya itu stabil kan, alat instrumentasinya ini. Terus juga sistem kendali lanjutan atau sistem kendali multivariabel sama sistem otomasi industri. Nah itu. Lebih ke kendali berarti ya Iya, peminatannya. Nah, karena udah menjalani KP nih, menurut Bang Nur Rahman, output apa sih yang didapat dari KP itu? Output yang pertama memperkaya pengalaman mahasiswa ya Chan ya. Jelas. Makanya kampus tuh nyuruh mahasiswanya KP. Jadi kita tuh tamat nggak belajar di kampus kosong doang ya. ya. Iya. Walaupun cuma teori. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu nih di kerja itu gimana, terus kita kaget, pasti kaget nggak kalau KP? Kayak ntar disuruh apa gitu, apa ntar diajarin juga? Namanya juga baru pertama kali ya, pasti kaget lah. Pasti karena beda gitu loh. Di kuliah kita di serving, diberi mulu, disuapin mulu, kan di KP enggak, di magang juga enggak. Kalau di Chan gimana Chan? Oke, kalau dari aku ya bener kayak kata Dedek tadi. Jadi kurang lebihnya itu kita dilepasin, dibebasin. Jadi si pembinanya itu nggak ngantau kita tiap hari. Jadi kalau kuliah nih mungkin dosennya masih ngasih deadline atau apa, pembinanya bebas. Yang penting sesuai dengan deadline kita ataupun si timeline yang udah kita buat tadi. Ada progres, ada apa. Nah, seperti itu. Ya, terus yang kedua ya. Nah, tadi kan di Telkom itu gimana ya? Kita kan fokusnya ke arus lemah. Terutama yang bagian elektro. Nah, dan di BRIN ini dia itu fokusnya pas sama elektro telkom, benar-benar sama arus lemah. Kalau nggak elektronika, dia tentang telekomunikasi. Nah, yang project yang aku pegang juga ya itu tadi salah satu mata kuliahnya kan ada SAD ya. Nah, selain itu juga banyak. Itu dari mata kuliah tingkat 2 kayak elektronika, rangkai listrik, terus sensor aktuator dan sejenisnya. Itu semua benar-benar dipakai di situ. Terutama tentang gimana sih cara kita mengimplementasikan atau ngebuat si rangkaian-rangkaian ini dalam PCB langsung. Nah, di Telkom itu nggak ada. Dan di lab praktikum itu juga nggak menyediakan. Nah, waktu aku berkesempatan KP di BRIN itu, aku langsung buat ini. Wah, ini PCB nih. Nggak tahu kan gimana cara buatnya. Tapi aku punya temen, karena aku nggak sendiri. Aku berdua ngerjain project, dan dia ini ngerti nih, terutama tentang bagian arus kuatnya. Nah, dia ngerjain bagian itu, aku bagian arus lemah. Jadi bagi tugas. Nanti kalau misalnya masalah codingan, terus masalah sinyal dan sejenisnya, itu di bagian aku. Ntar kalau misalnya masalah arus dan lain-lain, dia bisa pegang. Terutama masalah kayak tadi, ngebentuk si chassis, terus PCB. Nah, itu. Menarik juga ya kan. Kalau gue kan semester 5 sekarang puyeng ya, teori-teori gitu. Kayak kalau KP tuh menyenangkan gitu ya. Ya. Nah, karena menyenangkan ini pasti ada dong kesan-pesannya nih selama KP kan. Nah, apa tuh kalau kesan-pesannya dari Bang Chan dulu deh? Oke, kesanku pertama, ya waktu KP agak sedikit terkejut. Kenapa? Karena buat pengimplementasian itu aku ya adaptasi itu sedikit sulit karena awal nggak pernah megang alat nih ya. Yang terutama angkatan 19 itu yang dari tingkat
2, semester 3 itu online, terus tiba-tiba balik lagi udah disuruh magang nih. Angkatan COVID ya kita ya. Yang tingkatnya itu profesional. Nah, Iya. kalau misalnya kita salah, kita punya tanggung jawab kan. Nah, di situ tuh bingung nih, benar-benar bingung. Tapi aku punya teman, kawanku ini dia ngerti dan dia tuh udah kurang lebih udah 3 minggu lah di BRIN tuh, dan dia udah dapat ilmu lebih dibandingkan aku. Nah, terus dia ngajarin aku nih, dia mau bagi ilmu, dan kebenaran juga, wah kampusnya juga bagus, dia dari UI. Nah, jadi dia tuh bisa ngajarin kita sering share ilmu dan apa, sharing lah seperti itu. Dan di situ juga pembinanya, kalau misalnya nih ya sistem pembina, kalau misal dunia profesional, dia nggak peduli sama kita, gimana caranya kita ini yang ngedatengin dia. Jadi dia tuh tahu batasan dia tuh sibuk, dah sama-sama sibuk, kalian udah dikasih tanggung jawab, silakan kalian kerjain sendiri, dah. Nah, sebegitu apa ya bilangnya ya, dunia profesional itu ya udah, kau punya hidup sendiri, urus tujuanmu tadi, kau udah dikasih tanggung jawab, ya selesaikan. Itu kesanku jadi, wah berarti selama ini yang kita pikir misalnya kayak dunia kerja itu mungkin masih bisa ada toleransi atau santai kayak kita kuliah, ternyata Enggak dong, Gitu. ya. Apalagi masalah waktu pasti ketat kan, Itu deadline. pasti. Nah, dan Kalau ya gimana sih? tambahan masalah waktu juga ya, itu kita nggak bakal diingetin buat masalah waktu sama pembina kita. Gitu. Jadi kalau misalnya di kayak kuliah kalian masih ada yang reminder, nanti kalau misalnya kalian kerja nggak ada yang ngingeti kalian. Harus sadar diri sendiri berarti ya, Ya, kalau benar. gitu. Cuman bisa mengharapkan diri sendiri. Kalau kesan-pesan gimana Bang Nur Rahman di petrokimia? Kalau kesannya pertama petrokimia itu jauh ya di Gresik. Ujung Panas gak sih jauh. di Gresik tuh? Panas banget. Itu lebih panas dari Bekasi ya. Wis. Kalau kesannya awalnya pertama menurut saya tuh petrokimia itu tempat yang bagus buat belajar, apalagi mau belajar industri ya, karena kita benar-benar diajarin, nah khususnya sama mentor kemarin. Apalagi kemarin gue ditempatin itu di bagian pemeliharaan instrumentasi. Instrumentasi kita kan nggak ada mata kuliah instrumentasi ya. Nggak ada. Kita kan punya anak teknik fisika, punya anak elektro harus kuat. Itu jadi waktu awal datang itu sebenarnya benar-benar kaget, nol apa ini instrumentasi itu, apa ini PNID itu apa gitu. Jadi ya di sana lah kita belajar hal baru, kan kita nggak dapat di perkuliahan hal kayak gitu. Kita belajar hal baru. Nah sama kayak Chan tadi, gue tuh dikasih ada teman juga tapi bukan teman sekelompok. Nah jadi kita saling diskusi, tukar pikiran lah. Dia tuh anak instrumentasi ITS D4. Nah, jadi selama beberapa bulan itu kita tukar pikiran sama dia. Bener kata Chan tadi, kita tuh sebenarnya karena mentor tuh sibuk ya Chan ya, dia tuh punya kerjaan juga, jadi kita tuh nggak bakal kayak ayo adik-adik sini saya nggak ada yang kayak gitu. Iya. Jadi ya survive lah. Survive, ya benar. Tadi kan juga KP kan observasi ya sih bisa mungkin survive. Tapi kalau kalian mau KP, carilah tempat yang benar-benar kalian tuh maunya apa, mau belajar kah, apa mau kerja kah, atau mau Di bidang apa juga penting ya? iya, di bidang apa tuh penting. Jadi kalian tuh biar nggak salah masuk gitu loh. Jadi kan kalau masuk kan rugi waktu mentor, rugi waktu kita gitu, rugi waktu kampus. Terpaksa juga ngejalaninnya. Iya, kalau setengah hati kan nggak ikhlas nggak enak. Oke Bang, kalau udah kesan-pesan nih, boleh dong buat elektrizen kasih kata-kata nih. Gimana misalkan suruh semangat kah atau kayak gimana kata-kata atau kesan-pesan untuk elektrizen yang nonton nih. Dari Bang siapa dulu nih? Cam. Kata-kata. Boleh lihat kameranya? Pesan lah ya. Tadi kesan kan udah ya tentang KP. Nah, pesanku ya, nanti bagi siapapun elektrician yang mau magang ataupun kerja praktik di BRIN ya, nah pandai-pandailah kalian memilih pembina, karena ada beberapa itu kalau misalnya magang di BRIN, yaitu kadang job desk-nya itu kurang atau mungkin kalian ngerasa kayak wah kalian cuma disuruh ini Iya, dan kalian nggak dapat benar. ilmu baru, dan itu banyak biasanya. Benar. Atau kalian cuma datang doang, numpang nama terus cabut. Nah, jangan kayak gitu. Jadi waktu kalian magang ataupun kerja praktik nanti, cari pertama pembina yang benar, terus carilah tema ataupun inilah bidang yang kalian sukain. Nah, supaya apa? Supaya kalian benar-benar dapat nih esensinya. Jadi bukan cuma gaya-gayaan doang, wah. Ya, Aku KP di sini, nih perusahaannya mantep nih, lumayan nih buat nambah portofolio di CV atau di mana. Itu jangan kayak gitu. Jadi benar-benar kalian gelutin dan kalian cari esensinya. Dapatlah nilai plusnya. Tuh. Itu kalau dari aku sih. Jadi Oke, mungkin dari Bang Dede. Hampir sama kayak Chan ya, gue setuju banget. Kalian harus cari tempat KP atau cari mentor yang bagus lah maksudnya.
Jangan ngasal aja, jangan dijadiin ajang gaya-gayaan. Karena KP kan kampus nggak ngontrol kalian juga. Kamu harus KP di tempat yang ini ya, gitu. Nggak. Jadi carilah kalian tuh maunya apa dulu. Kalau Jalani KP mau. sesuai hati, benar ya? Oke. Nah, Christian gimana nih? Tadi kan udah mendengar insight-insight baru tentang KP dari narasumbernya. Tadi juga ada persyaratan, ada CV ATS. Nah, buat elektrisian yang masih bingung gimana sih cara bikin CV ATS, tinggal langsung cek aja videonya ada di channel ini ya. Dan jangan lupa gue juga mau ngingetin follow IG-nya Keprofesian di Instagram @keprofesian_KMT 115. Nah, di sana juga kita bakal nge-share tentang internship dibuka di mana aja, ada magang di mana aja, dan masih banyak lagi deh. Pokoknya follow ya. Gue juga mau ngasih tahu kalau jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dadah, sampai ketemu di next video selanjutnya.